Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan, sehingga kita boleh menikmati satu hari lagi anugerah Tuhan. Di hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelum dari itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh menyingkapkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur bahwa hari demi hari kami boleh menikmati dan sungguh merasakan penyertaan Tuhan atas kami. Dan di saat ini juga kiranya Engkau berkenan menyingkapkan kepada kami kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan apa yang harus kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang dan kasih Tuhan di kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 3 sampai 21. Kejadian 32 ayat 3 sampai 21, saya akan membacakannya untuk kita. Sesudah itu, Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kemurahan hatimu." Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang." Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya, menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu hingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkat ini aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu beserta anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut, yang tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu," katanya. "Katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi, ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakannya juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub,
Baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan terlebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di suatu pagi ada seorang pegawai yang sudah bersiap untuk presentasi dengan klien yang besar. Pagi itu ia bangun lebih awal. Ia mempersiapkan semuanya dengan begitu baik, memeriksa semua file, ia memeriksa bahwa data-datanya valid, dan ia menyusun kata demi kata dengan hati-hati. Ia menyiapkan begitu banyak strategi supaya hasilnya sempurna. Namun keadaan ternyata tidak berjalan dengan begitu baik. Saat ia memulai presentasi, laptopnya tiba-tiba mati, dan beberapa file yang penting tidak bisa dibuka. Segala persiapan dan strategi yang ia lakukan yang selama ini memberi rasa aman tidak lagi menjamin hasil. Pegawai itu kemudian merasa cemas, takut, dan juga panik. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah hidup kita seringkali seperti itu? Kita bisa berencana, menyiapkan, bahkan mengatur segala hal. Tetapi tetap selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kemudian disinilah iman kita diuji. Khususnya hari ini kita belajar dari kisah Yakub yang menghadapi ketakutannya saat ia harus bertemu dengan Esau. Bapak, Ibu, Saudara, sepanjang hidupnya Yakub merupakan seseorang yang terbiasa mengatur dan berstrategi. Ia tidak hanya membuat rencana, tapi ia bahkan berusaha untuk mengontrol hasilnya. Kita bisa melihat bagaimana Yakub menipu Esau. Ia menipu ayahnya. Bahkan Yakub bernegosiasi dengan Tuhan. Yakub memang seseorang yang ahli dalam berstrategi. Tapi hari itu ia harus bertemu kembali dengan Esau. Sisi rapuhnya terlihat dengan jelas. Ia menyadari bahwa ia pernah merebut hak kesulungan Esau dan ia kini dihantui oleh rasa takut. Kemudian ia merendahkan diri, memposisikan dirinya sebagai hamba dan menyebutkan segala hartanya. Lembu sapi, keledai, kambing domba, budaknya laki-laki hingga budaknya perempuan. Ia berharap dengan menyebutkan itu semua, Esau bisa mengerti bahwa kali ini ketika Yakub akan datang berjumpa dengan Esau, Yakub tidak menginginkan apapun dari saudaranya, tidak seperti dulu ketika ia merebut hak kesulungan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Esau datang dengan 400 orang. Yakub memiliki rasa takut, dan rasa takut itu semakin nyata. Charles Spurgeon pernah mengatakan bahwa rasa takut ini sesungguhnya merupakan suatu perasaan yang wajar bagi siapapun yang pernah menyakiti orang lain. Bahkan kita pun sebagai manusia seringkali dibayangi oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Terkadang untuk sekadar bertemu dengan orang yang pernah kita sakiti, mungkin di gereja begitu ya, tanpa sengaja maupun sengaja perkataan kita mungkin menyakiti orang lain. Dan saat kemudian kita harus bertemu dengan mereka, terkadang kita merasa cemas. Bahkan mungkin kita ingin menghindari. Kita memilih jalan lain agar tidak berhadapan dengan rasa tidak nyaman itu. Apalagi Yakub, Bapak, Ibu, Saudara, ia merasa begitu bertanggung jawab atas perbuatan masa lalunya. Lalu seperti biasanya, Yakub mulai bergerak dan menyusun strategi. Dari ayat 3 sampai 21, kita bisa melihat bahwa ia melakukan 3 hal. Ia membagi hartanya ke dalam 2 kelompok. Langkah yang manusiawi, bukan? Jika ada serangan, maka sebagian hartanya bisa selamat. Strategi manusiawi memang wajar. Kita pun kadang menyebar risiko. Harta yang kita punya mungkin tidak kita simpan dalam satu rekening. Kita membaginya dalam beberapa rekening, atau mungkin menaruhnya dalam pasar uang, atau membelikan aset lain yang membuat kita bisa merasa aman. Lalu sebagai orang yang mengenal Tuhan, Yakub juga berdoa. Di tengah ketakutannya, Yakub datang pada Tuhan dengan rendah hati, dengan penuh iman dan juga syukur. Mungkin ini kali pertama ia berdoa bukan untuk bernegosiasi dengan janji Tuhan, tapi untuk menyerahkan dirinya sedikit demi sedikit. Meskipun ketakutan itu masih nyata, tapi doa menjadi tanda bahwa hatinya mulai berserah kepada Tuhan.
Dan Yakub tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga berusaha untuk mengirim persembahan kepada Esau. Ini menjadi gestur damai yang nyata, Bapak Ibu Saudara, sekaligus strategi bahwa ia berharap Esau bisa menerima kehadirannya. Ia berharap Esau bisa memaafkannya dengan persembahan yang ia berikan. Namun jika kita lihat lebih jauh, dari luar terlihat Yakub sudah bertumbuh. Tapi sebenarnya ada dua hal yang berjalan dan bersamaan. Doa yang penuh iman dan strategi yang lahir dari ketakutan. Yakub belum sepenuhnya percaya, sebab hingga malam ia bermalam di perkemahannya. Ia tidak berani untuk maju di baris paling depan menemui Esau. Ia masih menempatkan dirinya di posisi belakang, bahkan jauh di belakang pasukan-pasukannya. Bapak, Ibu, Saudara, Allah sudah memberikan begitu banyak alasan agar Yakub bisa percaya. Janji Allah jelas, Yakub sendiri mengucapkannya dalam doanya. Dan jika kita membaca ayat 1 dan 2, maka kita menyadari bahwa malaikat Allah pun mengawal Yakub. Malaikat-malaikat Allah bersama dengan dia. Tapi ketakutannya membuat ia masih mencoba mengontrol hasilnya sendiri. Kita tentu tahu dengan lagu yang seringkali kita nyanyikan ya. I surrender all, I surrender all. Aku berserah, aku berserah. Dalam kisah Yakub, tampaknya kata-katanya tidak berhenti pada I surrender all. Tapi I surrender all my cows. Aku menyerahkan semua sapiku. I surrender all my goats. Aku menyerahkan semua kambing dombaku. Tapi bukan diriku yang aku serahkan sepenuhnya kepada janji dan perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, lagi-lagi, bukankah kita seringkali demikian? Kita berusaha mengatur semuanya, memastikan segala sesuatunya berjalan dengan aman. Tanpa kita sadari, ketakutan bisa menjadi berhala modern. Saat iman dibangun atas rasa aman yang bisa kita kontrol, maka siapa yang sebetulnya kita sembah? Apakah itu Tuhan atau hasil yang kita inginkan? Kabar baik bagi kita adalah Allah bekerja bahkan di tengah ketidakmatangan kita. Meski kita seringkali berada di dalam ketakutan dan mencoba mengatur begitu banyak hal, Allah setia dan menuntun langkah kita selangkah demi selangkah. Malam itu doa Yakub dan refleksi hatinya menjadi titik awal transformasi. Ia belajar menyerahkan diri meski prosesnya perlahan demi perlahan. Dari kisah Yakub kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa anugerah bukanlah hasil dari strategi. Anugerah tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tapi anugerah merupakan hasil dari pemberian Allah yang setia. Yang kedua, doa sejati bukanlah alat untuk membuat Allah berpihak kepada kita, tapi menjadi jalan bagi kita untuk bisa berpihak dan bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga, rekonsiliasi yang sejati tidak sekadar dimulai dari hadiah yang kita berikan, melainkan dari hati yang mau diserahkan sepenuhnya. Seperti pegawai di awal cerita yang belajar untuk menerima hal-hal tidak terduga, maka kita pun dipanggil untuk melepaskan sedikit demi sedikit kendali yang kita genggam. Penyerahan sejati bukan berarti kita harus berhenti berpikir, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ia berarti berhenti mengandalkan pikiran kita sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Kita boleh berstrategi, tetapi iman mengubah arah tangan kita. Dari yang menggenggam menjadi membuka. Dari yang mengatur menjadi berserah. Menjadi percaya bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah turut menuntun dan memegang segalanya. Maka selamat berproses. Dan kiranya mulai hari ini kita pun boleh belajar dan dibentuk dalam setiap peristiwa dan dinamika kehidupan yang kita lalui. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali diingatkan. Sejatinya kendali dan strategi bukanlah satu-satunya jalan untuk kami boleh memperoleh keberhasilan ataupun kemenangan, apalagi keselamatan.
Tapi kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah merupakan Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar sedikit demi sedikit melepaskan kendali yang kami genggam. Kami boleh membiarkan Tuhan turut berencana dan beracara dalam setiap dinamika kehidupan kami. Sehingga sungguh peristiwa demi peristiwa yang kami alami boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan yang Tuhan kehendaki. Menjadi orang-orang Kristen yang boleh belajar berserah dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami. Kami tahu hal ini tidak mudah dan kecenderungan kami sebagai manusia adalah ingin mengatur segala sesuatunya. Namun bentuklah kami sedikit demi sedikit ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap waktunya kami boleh dibentuk. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.